pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga, SWOT family, dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada di hari yang baru ini. Sebelum kita memulai renungan pagi kita pagi hari ini, mari kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan beri di pagi hari yang baru ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat dan kasih setia Tuhan yang membuat kami masih boleh menghirup nafas kehidupan di pagi hari yang baru ini ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami masih boleh ada dan kesempatan kami untuk boleh menjadi berkat juga dan kesempatan untuk kami boleh menghasilkan buah-buah buat Engkau dan buat sesama kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh lebih baik lagi di hari yang baru ini Bapak. Roh Kudus pimpin hidup kami. Roh Kudus juga yang jaga kami dalam kami menjalani sisa hari ini Tuhan, dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau belajar Tuhan sebagian kecil daripada firman-Mu, sehingga hidup kami juga boleh menjadi berkat buat orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus beri kami hikmat dan kasih karunia untuk kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pagi hari ini saya seperti biasa akan membawakan satu renungan pagi untuk kita di pagi hari yang baru ini. Biarlah kita boleh sama-sama belajar untuk boleh menjadi berkat buat orang lain di dalam hidup kita. Pagi hari ini saya akan kasih judul vaksin rohani. Nah, nggak terasa 2 minggu lagi ya kira-kira kita akan memasuki tahun 2022. Nah, biasanya tuh kalau udah menjelang akhir tahun kita sering tuh dengar khotbah bahwa tahun depan nggak akan lebih baik, bahwa tahun depan akan nggak akan lebih punya kepastian daripada tahun ini, bahwa kita harus bersiap-siap menghadapi tahun yang mungkin lebih sukar, mungkin juga akan lebih lebih sulit lagi daripada tahun ini. Nah, di tahun kita kurang lebih kita udah mengalami masa pandemi kurang lebih 2 tahun. Ya, saya tadinya berharap bahwa tahun depan kita udah bisa benar-benar bebas, tapi kalau dengar berita-berita di luar sana kayaknya belum akan secepat itu. Bukan nggak beriman, tapi kalau dengar wah di luar lagi ada varian baru, Omikron lah apalah, ya nggak tahu setelah itu nanti akan ada varian apa lagi. Nah, kita yang udah divaksin mungkin kita akan sedikit lebih tenang, tapi ya buat mereka yang belum divaksin, mereka juga mungkin lebih was-was karena yang varian yang lama aja belum divaksin, apalagi nanti varian yang baru. Nah, selama 2 tahun itu, hampir 2 tahun yang kita udah lalui ini, kita selalu mungkin fokus akan kesehatan kita takut kena ini, kena itu, sehingga kita memberi diri kita untuk divaksin dengan harapan kita bisa nggak kena COVID dan lain-lain, atau kalau kena ya nggak akan sefatal itu. Nah, mungkin selama 2 tahun ini kita sibuk memikirkan vaksin untuk COVID. Saya cuma mau bilang, apakah dalam 2 tahun itu kita juga pernah memikirkan vaksin untuk rohani kita, dalam arti vaksin rohani. Ya, kita tahu bahwa penyakit itu bukan penyakit secara fisik. Secara rohani pun kita banyak mengalami penyakit, kekhawatiran, ketakutan, apalagi di masa-masa pandemi hampir 2 tahun ini yang serba nggak pasti. Nah, apakah rohani kita udah divaksin, dalam arti bahwa rohani kita kebal nih menghadapi segala sesuatu yang hal-hal yang nggak pasti ini, penyakit-penyakit rohani. Apalagi kalau dibilang bahwa tahun depan belum tentu akan lebih baik dari tahun ini. Nah, ingat bahwa
seperti juga vaksin corona, vaksin COVID-19, bahwa ada yang namanya community, kekebalan komunitas, kekebalan kolektif. Nah, sama rohani kita juga punya, harusnya seperti itu, bahwa kalau contoh kecilnya bahwa kita dalam satu keluarga, kita misalnya saya sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, dalam arti bahwa saya nggak punya ketahanan rohani, dalam arti saya belum vaksin rohani saya sendiri gitu. Nah, itu nggak akan timbul kekebalan untuk keluarga saya, dalam arti ya saya sebagai kepala keluarga nggak akan bisa memberi benteng gitu, memberi perlindungan untuk keluarga saya. Misalnya dalam contoh kekhawatiran, kalau saya sebagai kepala rumah tangga, saya khawatir besok saya akan makan apa, dan saya selalu berkeluh kesah kepada istri dan anak-anak saya, otomatis mereka juga akan down. Nah, tapi kalau misalnya saya udah divaksin rohani saya kuat, walaupun ya besok nggak pasti, tapi minimal saya bisa berkata bahwa Tuhan akan pelihara hidup kita. Ya, dengan berkata begitu, ya bukan berarti bukan berarti masalah saya akan terselesaikan saat itu juga, tapi pasti istri dan anak-anak saya, mereka juga akan lebih tenang. Nah, karena kita memperkatakan iman kita seperti itu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka ya itulah kekebalan kolektif. Istri saya, anak saya juga akan ketularan, akan ikut untuk berpikir positif. Nah, kalau diri kita sendiri nggak bisa memvaksin rohani kita sendiri, maka kita nggak akan bisa memberikan kekebalan kolektif itu untuk orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita bisa menguatkan mereka kalau kita sendiri aja penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan hal-hal negatif? Bagaimana kita bisa memberikan impact positif pada orang sekitar kita? Nah, kalau ngomong soal segala sesuatunya nggak akan lebih baik dari tahun ini, kayaknya itu saya bilang klise. Tiap akhir tahun juga kebanyakan kita mendengar khotbah atau renungan seperti itu. Nah, buat kita sebenarnya hal itu sebagai anak Tuhan, kita nggak harusnya nggak terlalu pusing dengan hal-hal seperti itu, hal-hal yang nggak pasti, karena kita punya satu hal yang pasti, bahwa Tuhan akan pelihara hidup kita, Tuhan akan jaga kita. Kita nggak harus pusing dengan berbagai macam hal. Mungkin ada 1001 hal-hal yang nggak pasti, asal kita punya satu hal yang pasti, Tuhan akan jaga hidup kita, Tuhan akan pelihara kita, asal kita punya iman akan Tuhan kita. Nah, Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api dari si jahat itu bisa berupa apa aja, yaitu kekhawatiran akan masa depan, terus ketidakpastian, mungkin iri dengki kita, segala sesuatunya. Ya kalau mungkin dalam situasi seperti sekarang ini, ya mungkin keadaan ekonomi kita. Nah, kita bisa menghadapinya dengan apa? Yaitu dengan perisai iman itu. Ya, perisai iman kita itu harus kita jaga. Nggak peduli tahun depan seperti apa, nggak peduli 2 tahun lagi seperti apa, nggak peduli besok seperti apa. Asal kita punya iman, kita nggak harus pusing. Nah, kadang-kadang iman kita, ya saya bilang suka down ya, karena keadaan segala sesuatu ya, dengan situasi kondisi sekarang seperti ini. Mungkin kita ada yang ngerasa bahwa aduh Tuhan, keadaan sulit banget. Nah, kadang-kadang kita bisa berpikir seperti itu karena kita nggak sadar, kita lupa siapa yang menyertai kita. Jadi kita tahun depan akan lebih sulit, kita lebih khawatir lagi. Nah, kita harus buka mata rohani kita. Kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Saya ingat cerita saat Israel berperang dengan orang negeri Aram.
yaitu di 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Itu saat bujangnya si Elisa ketakutan melihat bahwa pasukan negeri Aram itu begitu banyak mengapung mereka. Nah, dan dia ketakutan dan dia bilang masih Elisa, ya pendek katanya dia takut. Tapi Elisa bilang, minta Tuhan bukakan mata si bujang itu, sehingga bujang itu bisa melihat siapa sebenarnya yang menyertai mereka. Ya sama seperti kita lah, kadang-kadang karena tuntutan hidup kita, karena keluh kesah kita lupa bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai kita walaupun kita mungkin nggak melihatnya, tapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita dan memelihara hidup kita. Jadi pagi hari ini saya cuma mau bilang, mau seberapa nggak pasti tahun depan, mau seberapa nggak pasti 10 tahun lagi, asal kita percaya satu hal yang pasti, bahwa Tuhan menyertai kita, maka seharusnya kita bisa melewati apapun yang ada di depan kita dengan baik, karena kita punya Allah yang luar biasa. Itu aja pagi hari ini, saya cuma mau mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan segala yang nggak pasti, ingat kita punya satu Tuhan yang pasti, Tuhan Yesus. Yang kedua, biarlah juga Tuhan bukakan mata rohani kita, mengingatkan kita bahwa ada Allah yang menjaga kita sesulit apapun keadaan kita saat ini. Oke, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami harus punya iman Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan, kami nggak mau pusing, kami nggak mau terpaku dengan segala hal yang nggak pasti, karena kami punya Engkau yang pasti menjaga kami, memelihara hidup kami Tuhan, asal kami percaya dan bergantung sama Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami juga boleh selalu melihat dengan mata rohani kami di dalam segala keadaan. Bukan fokus pada masalahnya Tuhan, tapi siapa yang bersama dengan kami Tuhan. Bapa, kami percaya dan kami yakin bersama dengan Engkau kami akan bisa melewati apapun juga Bapa, karena Engkau yang menjaga dan memegang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh tetap kuat dalam menjalani hari-hari kami, dan tetap mau menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Bye-bye, Tuhan berkati semuanya, God bless.